Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senison Andriani dengan NIM 11221074 dari kelas C14, mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Widya Stuti. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang PPh pasal 23. Apa itu PPh pasal 23? PPh 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak yang membayar atas penghasilan tertentu kepada pihak lain atau individu atau badan. Jadi suatu badan. Pajak ini dipotong saat pembayaran dividen, bunga, royalti, sewa, atau kecuali tanah dan bangunan, dan jasa seperti konsultasi, manajemen, teknik, dan lain-lain. Jadi, saat kamu menerima penghasilan dari jenis tersebut, biasanya sudah dipotong pajak PPh 23 terlebih dahulu. Di sini ada objek PPh 23 yang kena pajak PPh 23 antara lain dividen, yaitu bagi hasil laba perusahaan. Yang kedua ada bunga atau dari pinjaman atau deposito. Yang ketiga yaitu ada royalti atau bayaran hak cipta atau paten. Jadi sudah ketentuannya seperti itu. Dan yang keempat itu ada sewa kendaraan, alat atau barang itu tidak termasuk sewa tanah atau bangunan ya. Yang terakhir ada imbalan jasa konsultasi, manajemen teknik, dan jasa lain yang terkait. Nah, di sini ada tarif PPh 23. Yang pertama yaitu tarif 15% dari jumlah bruto dikenakan atas penghasilan berupa satu dividen atau kecuali yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi yang dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2. Yang kedua yaitu bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketiga royalti. Dan yang keempat, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang kedua di sini ada tarif 2% dari jumlah bruto yang dikenakan atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan bangunan. Yang selanjutnya itu ada imbalan atas jasa teknik manajemen, konstruksi, dan jasa lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Di sini ada catatan tersendiri. Jadi, jika penerima penghasilan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, tarif PPh 23 yang dikenakan akan lebih tinggi, yaitu 100% dari tarif normal. Siapa yang memotong dan menyetor? Nah, di sini pihak yang memberi penghasilan wajib memotong PPh 23. Yang kedua, setelah dipotong, mereka harus menyetor pajak ke kantor pajak paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selanjutnya juga harus membuat bukti potong sebagai bukti pajak pada penerima penghasilan. Terus di sini saya akan memberikan satu contoh studi kasus PT Makmur Abadi. Di sini ada PT Makmur Abadi adalah sebuah perusahaan manufaktur furnitur di Jawa Barat. Untuk operasionalnya itu perusahaan menyewa gudang dan menggunakan jasa outsourcing, yaitu keamanan. Di sini ada cara penerapan PPh 23 terbaru 2025. Jika ada salah atau bisa di komen ya, bisa diralat ya teman-teman. Di sini ada sewa gudang. Yang pertama kita menyewa gudang nih, gudang dari PT Cipta Properti, 40 juta per bulan. Terus PPh sewanya itu 2% dikali 40 juta, jadi 800.000 rupiah. Oke. Terus selanjutnya PT Makmur Abadi membayar 39.200.000 ke PT Cipta Properti dan menyetor 800.000 ke negara. Di sini tadi kan udah disebutin ya, ada jasa keamanan outsourcing. Mengontrak jasa keamanan dari PT Aman Sentosa, yaitu 25 juta per bulan.
PPh 23 atau jasa lain itu 2% dikali 25 juta, yaitu 500.000 rupiah. PT Makmur Abadi membayar 24.500.000 ke PT Aman Sentosa dan menyetor ke negara yaitu sebesar 500.000 rupiah. Di sini ada catatan tersendiri juga ya. Jadi, perusahaan wajib memotong dan menyetor PPh 23 ke negara sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi, ini sudah ada ketentuan tersendiri ya. Terus, di sini juga ada harus menyertakan bukti potong diberikan kepada pihak penyedia sebagai kredit pajak mereka. Jadi kesimpulannya, PPh pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang wajib dipotong oleh pihak pemberi penghasilan atas transaksi tertentu, seperti sewa, atau selain tanah, bangunan, dan jasa outsourcing misalnya keamanan. Dalam studi kasus yang tadi saya contohkan, PT Makmur Abadi, sewa gudang, dan jasa keamanan termasuk objek PPh 23 dengan tarif 2% dari jumlah bruto. Perusahaan wajib memotong PPh 23 saat melakukan pembayaran, menyetorkannya kepada negara paling lambat 10 bulan berikutnya, dan memberikan bukti potong kepada pihak penerima jasa atau sewa. Kepatuhan terhadap aturan ini penting untuk menghindari sanksi pajak dan menjaga transparansi keuangan perusahaan. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.